Integrasi nasional dijelaskan oleh kelompok 2. Definisi integrasi nasional. Menurut KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dalam konteks integrasi nasional, ini berarti proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah nasional, membentuk identitas nasional. Jadi, secara sederhana, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam suatu bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Namun, secara umum, integrasi nasional merupakan proses panjang yang membutuhkan upaya bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Tujuan integrasi nasional. Pertama, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menyatukan beragam suku, budaya, dan etnis untuk membangun rasa kebersamaan. Kedua, menciptakan stabilitas nasional dengan membangun kondisi yang stabil di berbagai aspek kehidupan berbangsa, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Ketiga, membangun identitas nasional yang kuat dengan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan warga negara. Hakikat integrasi nasional. Integrasi nasional dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam dimensi vertikal, integrasi berkaitan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan dan harapan yang ada di antara pemerintah dan rakyatnya. Sedangkan dimensi horizontal berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Baik perbedaan wilayah, suku, agama, budaya, dan perbedaan lainnya. Dalam masalah integrasi nasional ini ada 4 komponen yang merupakan kesatuan sebuah sistem yang menjadi indikator keberhasilan integrasi nasional. Keempat komponen tersebut dikenal dengan SARA, yaitu suku atau etnik, agama, ras, dan antar golongan. 4 komponen ini sangat sensitif dan paling mudah menimbulkan perpecahan. Karena itu, kestabilan keempat komponen ini merupakan aset bangsa yang menjadikan bangsa kita menjadi berjaya. Syarat-syarat integrasi nasional. 1. Adanya persamaan hak bagi setiap warga negara. 2. Adanya jaminan keadilan bagi warga negara. 3. Dukungan partisipasi masyarakat. 4. Ideologi nasional. 5. Kesepakatan nilai dan norma. 6. Tekad untuk bersatu. 7. Keterbukaan dan toleransi. Jenis-jenis integrasi nasional. A. Integrasi asimilasi. B. Integrasi akulturasi. C. Integrasi normatif. D. Integrasi instrumental. E. Integrasi ideologis. F. Integrasi fungsional. Dan G. Integrasi koersif. Contoh penerapan integrasi nasional. Yang pertama, seragam sekolah. Penggunaan seragam di sekolah dapat mengurangi kesenjangan sosial antar siswa dan menyatukan mereka dalam tujuan bersama. Kedua, gotong royong. Kegiatan seperti gotong royong di masyarakat menunjukkan nilai kemanusiaan yang tinggi, di mana semua anggota masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang perbedaan. Ketiga, toleransi antarumat beragama. Indonesia terdiri dari berbagai agama, namun terciptanya toleransi dan saling menghormati antarumat beragama merupakan contoh penting dari integritas nasional. Keempat, penghargaan terhadap budaya, mengetahui, menghargai, dan antusias mempelajari kebudayaan lain di Indonesia memperkuat rasa kepemilikan dan persatuan sebagai bangsa. Kelima, upacara bendera. Pelaksanaan upacara bendera setiap Senin di sekolah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan kebersamaan di antara siswa. Faktor pembentuk integrasi nasional. A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B.
keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, yaitu Sumpah Pemuda menegaskan tekad pemuda Indonesia untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, contohnya seperti mengikuti BEM, UKM dengan tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai pemersatu. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. D. Kesepakatan bersama atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Faktor penghambat integrasi nasional. A. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. B. Kurang toleransi antar golongan, ketidakmampuan menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, atau cara hidup dapat menghambat integrasi. C. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Paham radikalisme, ketidakmampuan menghargai perbedaan keyakinan, pendapat, atau cara hidup dapat menghambat integrasi. D. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, ketidakmerataan fasilitas, pendidikan, dan kesejahteraan bisa menimbulkan rasa iri dan perpecahan. Cara penanganan kami untuk menghadapi faktor penghambat integrasi nasional. Pertama, menghindari sikap eksklusif hanya bergaul dengan teman satu daerah. Lebih baik membuka diri berteman dengan mahasiswa dari berbagai suku atau agama. Kedua, ikut kegiatan seperti KKN atau pengabdian masyarakat di daerah tertinggal, agar mahasiswa ikut memberi kontribusi nyata dalam mengurangi kesenjangan sosial. Demikian penyampaian video tentang integrasi nasional. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengamati hingga akhir. Sampai jumpa.